diajar. Jadi Muhammadiyahnya hanya membaca buku. Sementara tidak ada masalah, asal satu mengajarnya standar kurikulum Ismubah. Ismubah itu bukan unggulan menurut saya, karena kewajiban. Sekolah Muhammadiyah wajib menjalankan Islam di Muhammadiyah itu melekat. Bahkan terintegrasi pada semuanya. Kemarin kita kalau ada ada deklarasi untuk integrasi Ismubah dalam semua mata pelajaran seperti di Quran saya. Sehingga Pak, memang idealnya kader-kader Muhammadiyah ini ya membelajarkan, mendakwahkan Islam ini melalui kendaraannya Muhammadiyah. Jadi yang diperjuangkan al-Islam. Yang dibesarkan jangan sampai keliru. Jadi Muhammadiyah itu alat untuk memperjuangkan agama ini. Jangan keliru. Melalui pendidikan. Karena alatnya Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah ini ballpointnya, ya ballpointnya harus ngerti menjalankan ballpoint ini. Kalau itu mobil ya ngerti cara mengendalikan mobil supaya sampai ke tujuan. Tujuannya itu menegakkan al-Islam, menegakkan al-Islam. Bukan ke Muhammadiyah, hanya itu alat Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu, itu sudah ada standar kurikulum macam-macam Ismubah, sudah disebarkan ke sekolah, bahkan untuk SMK ujiannya sama. Bahkan kemarin saya di Solo dengan Pak Didi mengusulkan sekolah Muhammadiyah agar terukur pembelajarannya, maka ada ujian nasional semua mapel Muhammadiyah. Ya matematika ya IPA se-Indonesia. Itu mau diusulkan ke PP agar menjadi kebijakan. Supaya Bapak Ibu sekarang kan guru matematika, IPA sampai bisa mengajar bahasa Inggris sampai aja. Oh tidak ada ujian nasional yang buat soal sendiri. Akibatnya bisa tidak terukur. Karena negara sedang begitu. Kan panjangnya juga punya harapan semua jadi bupati Cilacap. Harap pantas semua sekarang. Asal ada yang modali saja. Tidak harusnya modal sendiri. Ada yang modal tidak harus pintar. Yang penting sengaja belajar. Pokoknya ibu harus maju. Semua saya yang nanggung. Tapi nanti semua saya yang mengatur. Siap maju jadi. Sekarang ini. Tapi kita tidak berpikir seperti itu. Yang kedua, konsep unggul. Dikdasmen wilayah sudah melakukan standar sekolah unggulan. Sehingga sebagai contoh memang Pak, SMK Kota Barat itu belum masuk sekolah unggulan. Mengapa? Karena jumlah siswanya waktu kita monitoring baru 70 siswa. Nah, itu belum memenuhi kriteria sekolah unggulan. Karena apa? Di antara kriteria sekolah unggulan adalah sekolah itu diminati masyarakat minat. Kalau masuk minat artinya muridnya pasti banyak sesuai dengan ketentuan. SD 4 kelas, SMP, SMA bisa 12 kelas sesuai ketentuan, bahkan melebihi dari itu sekolah unggulan. Yang ketiga, yang kok angel ya, bagaimana persyaratan digaji, dikdasmen digaji. Satu, kepala sekolah pasti iri, diprotes Pak. Jadi itu aturan negara Pak. Aturan negara yang punya yayasan, pengurus yayasan tidak boleh digaji. Jadi kalau Bapak Ibu buat yayasan, itu ada peraturan bahwa yayasan tidak boleh mendapat gaji, itu aturan negara. Termasuk kepemilikannya semuanya silahkan dibaca di SK pendirian yayasan itu ada lengkap. Ada pembina, ada semua nggak boleh digaji. Jika digaji berarti melanggar negara. Kalau melanggar negara bermasalah. Itu di peraturan negara. Silahkan bisa dibaca Pak. Meskipun bisa menggajinya. PWM menggaji Pak Nasir sangat bisa, mobilnya Alfa, Novanya 2. Masa langsung gaji bisa. Tapi tidak boleh menurut negara. Jadi tidak boleh pelaksana dari yayasan dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah sebagai yayasan menggaji pengurus. Nah, Dikdasmen ada di dalam. Itu aturan negara yang saya tahu. Saya tahu. Jadi tidak boleh bahkan
ketua yayasan sebagai pegawai aja nggak boleh, itu diaturan di notaris lah. Notaris. Jadi kira-kira begitu. Menggaji bisa, tapi melanggar aturan itu. Itu yang saya pahami. Nanti kalau ada yang bisa menjawab yang lain, silahkan. Tapi yang saya pahami, tidak boleh pengurus yayasan, pemilik yayasan mendapatkan gaji dari yayasan. Itu yang menjadi masalah biasanya yang besar itu karena apalagi Pak. Oh, panduan ini Pak. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal Didas memang sudah mau sejumlah peraturan. Kalau nanti Bapak belum punya, saya nanti kirim ke Pak Aris ya, atau Pak Aris. Semua aturan ini ada dari peraturan dengan menengah tahun, semua tahun, bahkan yang ketentuan Majelis Dasar tentang apa? Tentang pondok pesantren ada, tentang apa? Kepegawaian ada, kepala sekolah ada, semuanya ada semua. Ini yang saya gunakan jika ada ketidakselarasan di daerah. Pemilihan mudir dan apa tidak selaras, saya menggunakan ini. Ini yang untuk mengadilinya. Kita menggunakan dasar, tapi tidak menggunakan kekuatan masing-masing. Ini ada panduan sekolah sehat, sekolah aman, ada semua. Pesantren juga sama. Unggulan kita pesantren itu berat. Satu pesantren syarat SK kiai. Nah kira-kira ada kiai nggak di sini? Kayak wajahnya bisa dipanggil Gus tadi Gus. Saya kebetulan juga ngurusin pondok pesantren tahun di Semarang. Kita pastikan ada kiainya. Kedua, ada kitab kuningnya. Nah, majengan kitab itu biru kabeh, orang diakoni, ya. Ada kitab kuningnya. Artinya apa? Ada persyaratan undang-undang pondok pesantren sehingga sekolah kita sulit seperti MBS itu menurut kita pesantren, menurut Kemenak bukan pesantren. Karena pesantren menurut Kemenak tadi ada kiai, ada kitab kuning yang digunakannya standar kita dan dipanggil kiai beneran, bukan hanya nama kiai. Kalau tidak itu menggunakan konsep pesantren muadalah, konsep seperti di kantor 6 tahun tidak ada pendidikan umum sekolah madrasah, adanya pondok pesantren muadalah. Di Jawa Tengah sudah ada belum baru mengusulkan kelihatannya. Ya, di Pekalongan baru mengusulkan satu pondok pesantren muadalah. Kelihatannya gagal. Mengapa gagal? Dikasihnya mundur semua karena tidak mau. Ya ini belum kita selesaikan. Jadi kita sangat sulit Pak menggunakan pesantren sebagai unggulan di Muhammadiyah. Nah, caranya apa? Ya kita yang dikasihkan kita buat sekolah kita jadi sekolah umum. Jangan kalah dengan sekolah Islam yang lain. Ya pasti tidak boleh kalah. Syaratnya tidak boleh kalah apa? Satu, gurunya. Tapi kira-kira Bapak Ibu guru kepala sekolah, kalau ada guru tidak rajin, berani melakukan nggak kira-kira? Nggak berani saya, gas macam nggak berani. Itu kendalanya. Saya juga dipasrai sekolah yang mau mati, muridnya di bawah 30. Kita sesedakan, muridnya 30, kepala sekolahnya jadi rebutan iso loh Pak. Mau mencat, pokoknya saya datang, pokoknya salah satu cara adalah mengganti semuanya. Cabangnya orang belum. Bahkan cabangnya kepengen jadi kepala sekolah. Loh, ambil toh. Nah itu Pak. Jadi memang betul lah, kita tidak tega kepada kawan sendiri mengganggu bisnis. Tapi memang tidak tega. Kemarin saya kelatihan dengan Pak Ton, pokoknya guru yang daftar P3K keluar. Jangan tega tidak? Aris tega tidak? Tidak? Disuruh keluar tidak? Kalau nggak terima, yang P3K malah para daftar yang di sini, ayo. Itu loh Pak, itu sangat program. Artinya Bapak Ibu sendiri juga belum puas di sekolah sendiri, pengen mencari yang lain. Nah, tapi sendiri kita tidak tega. Kalau ada yang tega, saya dapat surat dari Kasman itu, ada yang lapor kepala sekolah. Ini apa ada peraturan dari pusat? Selalunya menunjuk ke pusat. Apa ada wilayah juga ada ketentuan itu? Nah, peraturan halus, bikin pusing kan? Karena sangat kasuistik.
Artinya apa Bapak Ibu? Sekolah yang tidak maju memang ada penghambat di sekolah itu. Di antara mungkin penghambat kepala sekolahnya sendiri. Di antara penghambat. Apa bentuknya kepala sekolah? Atau diganti orang bilang, aku baru 1 periode. Ngaku orang. Kedua, sudah 2 periode, belum 3 periode. Sebelum 3 periode, saya kan bisa 4 periode. Itu bisa jadi penghambat. Kedua, kepala sekolah perangkap pimpinan persyarikatan. Yo kepala sekolah Muhammadiyah, yo pimpinan daerah Muhammadiyah, kok masih mani? Ya. Di Jawa Tengah ada 13 jadi 12 sekarang kami meninggal semua. Persyarikatan. Bagaimana mungkin kan ada di dalamnya dia? Yo, pilih kepala sekolah jadi pimpinan daerah, pilih mana? Yo dua-duanya Pak. Pusat juga nggak masalah. Yo ya. Ini kan bukan non-government NGO, non-government organization Muhammadiyah. Jangan ketat-ketat peraturannya, gawe peraturan dewe, dilanggar dewe, dilaksanakan dewe, itu diantaranya penghambat kalau saya. Kalau yang pilih, kalau mau jadi kepala sekolah atau jadi pimpinan daerah, atau jadi ketua malu usaha rumah sakit, atau jadi pimpinan persyarikatan. Karena apa? Mengambil kan ke persyarikatan. Nah, kan jadi jeruk minum jeruk. Tapi yang dilanggar sendiri, sokowi, ya Muhammadiyah. Alasannya apa? Ini bukan pemerintahan, tidak boleh kekaku. Ya kalau ketika orang dilanggar sendiri ya mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau ada ya jangan didengarkan. Ya, karena protesnya ke pusat, ke PP, izinnya ke PP. Jadi Jawa Tengah ya dikasih ya sudah, nggak bisa mengatur lagi. Itu Pak, jadi aturan-aturan ini sudah ada semua Pak. Silahkan nanti bisa dipelajari tentang pesantren macam-macam. Silahkan pesantren sebagai unggulan juga tidak ada masalah. Kalau memang mungkin. Saya dapat beri contoh. Ayo, balapan, akakan, hafal Al-Quran. Saya cek kepala sekolah. Saya baca, teruskan. Orang ojo mimpi. Betul Pak, saya coba. Ayo sekarang baca. Selesaikan surat apa lagi? Orang ngerti. Ojo mimpi. Jadi dia kalah sekolah Islam yang lain, kepala sekolah yang kalah. Karena nggak mungkin kepala sekolah akan menekan begitu. Saya dulu pernah di Dasmen sebelum di wilayah. Betul ada anggota di Dasmen, pimpinan Dasmen yang tidak bisa baca Al-Quran. Apa komentarnya sekolah? Urusah perintah ngajar Quran wong dewi ra iso ngomong dulu. Ya, jadi Pak, kita akan mengembangkan Quran silahkan. Tapi kalau saya silahkan. Bapak Ibu kalau tahfidz sekarang saja Bapak Ibu, Bapak Ibu guru sekarang yang sudah hafal 30 juz daftar di UNES, nanti saya usahakan biaya bulanan dan saya gratis 2 tahun. Ayo ngacung sekarang saya daftar. Ini kan nanti tiap UNES pasca itu daftar setiap semester. Yo ngacung, ada nggak di sini? Hafal 30 juz, ya. Jurusan apa saja, saya kalau mendasar diterima insya Allah. Dan saya usahakan biaya bebas SPP 2 tahun dan biaya hidup setiap bulan. Ayo ngacung, ada nggak? Ya orang-orang ada, kalau ada silahkan daftar. Jurusan ada aja di pasca sarjana. Kalau yang SMA sama, SMA, SMK daftar. Tidak hanya UNES, semua bulan negeri. Cuma kalau UNES saya bisa bantu beasiswa bisa. Asal ikuti sistem, daftar oleh aplikasi, ada jalur SNMPTN, ada jalur mandiri, ada jalur UTBK, ada jalur prestasi, ada jalur takfidz. Tinggal isi di aplikasi. Kemarin masuk 70, tahun ini 70. Pertanyaannya, mau sih Muhammadiyah orang? Kata orang gratis 4 tahun daya hidup setiap bulan. Muhammadiyah tahun. Makanya kalau Pak bikin pesantren bulan, ya silahkan. Tapi kelihatannya wajah-wajah itu orang burung ketok. Ya karena berat. Saya itu dulu kira-kira 20 tahun yang lalu dengan kawan-kawan di direktorat, Mas, bawa pondok pesantren sing ora sarung bodol. Betul, buat. Saya bilang,
selama ini satu tim saya ini nggak ada yang kalah di pondok. Saya kalah di pondok 4 tahun lebih. Wong orang tahu ngalamin di pondok nggak pondok, orang mungkin jadi. Betul, sampai sekarang asramanya itu, asrama kamar mandi ini, orang tahu 1 senti pun orang pondok masuk di situ. Akhirnya apa? Jadi KBTK, jadi SD, yang berikan banyak. Asramanya ditinggalin, gurunya ada tinggal di situ. Ya kadang kok nginap untuk pelatihan PPG. Ya. Itu calon pesantren 20 tahun lalu yang saya garap dengan bapak pimpinan di Jakarta. Orang jadi. Mengapa? 1, tidak ada yang Gus. Ada yang Gus nggak kira-kira ini. Kedua, tidak pengalaman di pondok. Saya sudah pastikan, nggak jadi, tapi saya ikut saja. Kalau jadi, alhamdulillah barang bagus. Tapi kalau saya yakin dia jadi itu tidak jadi sekolah. Ya besar sekolahnya lah, SD-nya ada 3 kan. Muridnya sampai 3 paralel. Sekarang ya dekat kampus saya. Itu Pak. Jadi silakan sebagai guru silakan. Tapi kalau al-Islam harus unggul, kan itu wajib. Maka diajarlah guru agama Islam yang mumpuni, guru Muhammadiyah yang mumpuni. Strateginya bagaimana? 1, tadi mungkin ya diklat. Kalau tidak punya ya diklat. Jadi ngerti. Ada pelatihan, ada assessment tentang Muhammadiyahan. Tapi apa yang tertarik? Wong iki mau tak tunjukkan ini ya, jadi tertarik ini. Yang berangkat dari orang pesantren Pak ini, nggak tertarik. Dibayar aja nggak tertarik, apalagi orang bayar. Itu pelatihan itu guru PAI, mudir, kepala madrasah. Jumlah madrasah di Jawa Tengah itu ada 670-an. Yang aktif ada 550 yang aktif. Dan yang diambil 3 kan berarti ada kira-kira 1.500. Diambil 400 saja orang. Daftar kok itu loh Pak, itu loh kendala sumber daya. Karena itu tolong Bapak Ibu dipacu baik sekolah ke madrasah, ada peluang ambil, kesempatan ambil. Nah kalau kepala sekolah nongkrong di belakang meja, ya mohon maaf, kepala SMA itu lebih nongkrong banyak dibanding kepala SMK. Kepala SMK itu lebih banyak nongkrong dibanding kepala SD. Terus terang, kepala SD datang ke sekolah untuk nyapu, buka pintu. Apa kepala SMK nyapu? Rama. Ada nggak? Gua ngacung. Saya yakin nggak ada. Tapi kepala SD datang nyapu. Benar. Ya saya kan sendiri. Datang bukan pintu, datang paling awal. Itu saya tidak akan melihat kepala SMA. Kepala SMK. Kemudian SMP, kadang-kadang oleh SMP. SD datang nyapu, nyambut muridnya, nyambut orang tuanya disenyum. SMK ora mungkin. Pertama, ora datang orang tua. Biasanya kan datang orang tua. Monggo Bu, senang. SMK datang satu. Termasuk kinerjanya. Yang SD guru TK apa lagi? Malam hari menyiapkan pelajaran dan sebagainya. Itu loh Pak. Saya kira itulah. Saya kira Bapak Ibu semua caranya 1 Pak. Waktu harus lebih banyak dicurahkan di amal usaha. Jadi kepala sekolah berangkat paling pagi, pulang paling sore, sudah paling akhir. Paling sore atau paling malam. Pastikan itu. Jadi kalau kepala sekolah bolak-balik izin takziah, bolak-balik izin kondangan, ganti baik. Kondangan izin. Itu waktu. Kedua, membangun negara. Kepala sekolah bisa bicara. Ada orang itu bisa ngomong. Kalau bisa ngomong dekat saja. Nah, aku nggak jadi karena Dario juga muping. Jangan-jangan yang diomongkan bisa diambil. Kalau nggak bisa ngomong, kadang-kadang kan takut juga ngomong kok. Dekat. Jadi membangun jejak. Caranya apa? Berkumpul. Kalau kepala sekolah nggak mau berkumpul, kayak kepala sekolah SMA, kalau sekolah paling nggak mau berkumpul, ngacung, silahkan. Ya. Tapi kalau SMA sering kumpul, SD sering kumpul, SMP ada. Kalau apa? Kalau sering kumpul itu ada apa yang dibicarakan, dengarkan. Nah kalau kumpul aja nggak pernah mau ngomong apa, ketemu itu saja. Ya. L3-nya, lu lagi. Ya nggak maju, harus.
Yang ketiga, yang penting komitmen. Ya, punya komitmen. Sering kumpul tapi nggak komitmen, ya kumpul-kumpul loh. Apa itu ada? Apa lagi? Nah kumpul seneng banget, tapi murid orang sekolahannya kayak istana, tapi orang murid kayak istana. Saya dengan Pak Kon Wejo foto-foto sekolahnya kayak istana, murid tidak ada. Dia senang kumpul-kumpul, tapi nggak bisa menarik murid. Ya nggak ada gunanya juga. Karena apa? Komitmen jadi. Yang terakhir integritas. Ini sudah penting. Jadi ada komitmen dari wilayah, dari daerah, bisa semuanya punya integritas. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sekolah kita maju. Kalau belum ya nggak apa-apa, yang penting sudah usaha. Yang penting usaha itu. Kalau nggak ada usaha, tidur aja, aku males hidup, ya mati lah, yang males hidup kok. Pokoknya niatkan. Pokoknya pulang dari sini ya Bapak Ibu, ya tadi ya bangun komunikasi. Karena berkumpul, punya komitmen dan punya integritas. Insya Allah kalau sudah punya komitmen, integritas, pasti akan meluangkan waktunya yang banyak di sekolah. Yang paling itu banyak di sekolah itu ingat terus sekolahan kok menyedihkan ya, mau tak apakan ya. Dan seterusnya lah, itu kira-kira gampangnya pokoknya. Tadi yang terakhir tadi ya, contoh ini ya. Contoh di SMK Panjenengan yang dibuka oleh Pak Kapolri. Menutup malam hari menjelang mimpi. Nah, yang baca saya saja, kalau yang baca yang bersangkutan nanti bermasalah. Ya, tuh ini Pak. Ya, ini sekolah muridnya kira-kira 430, ya. Tapi satu tidak punya UKS menurut sistem. Ya, tidak punya UKS Pak dari jaringan toh. Ya, nah sudah. Ini panjangnya juga sama saya kira. Ya. Ini sekolah listriknya 20.999. Internetnya jaringannya XL, ya. Terus rekapitulasi. Jumlah gurunya laki-laki 11, perempuannya 15. Pendeknya laki-laki 2, perempuannya 2. Kemudian jumlah muridnya 416. Ruang kelasnya 18, ruang kelasnya 1, ruang laboratoriumnya 3, ruang praktek 1, ruang pimpinan 1, ruang guru 1, ruang ibadah 1, ruang UKS 0. Oh benar. Sekolah bermain 0 UKS. Ruang sirkulasi 0, ngapusi ke sana. Saya salah ini. Ruang sirkulasinya banyak. Itu udah sirkulasi. Itu sirkulasi namanya. Kalau keluar itu gandum, lipir-lipir, bahasa Cilacap, lipir-lipir pelaku itu sirkulasi. Sirkulasi 0. Tempat bermain keluarga 0. Loh itu sawah yang di belakang mau dibeli oleh Dinas Pertanian. Depannya ada bengkelnya macam-macam, tapi 0. Ruang TU-nya 1, konselingnya 0 bangunan. Ya. Ruang bangunannya 1. Loh, bangunan guriannya malah 1 juga. Loh, ruang bangunannya depan ada 1 bangunan, sampingnya ada 1 bangunan lagi, belakangnya ada 1 bangunan lagi yang saya malah itu resmikan kemarin di sana. Nah ini Kapolda. Ini dibuka per hari ini. Ya. Sumber airnya Bu. Sumber airnya kosong, sumber air minum kosong, kecukupan air bersih kosong, sekolah menyediakan jamban, dilengkapi fasilitas kosong juga, tipe jamban kosong, jumlah hari siswa itu juga kosong, jumlah tempat cuci tangan kosong, jumlah tempat cuci tangan kosong. Apa itu? Kok kinerjanya sekolahnya bagus, sangat kembali dari jalannya, sistem mengatakan kinerjanya buruk. Karena saya menilai dari sistem, data saya menilai dari sistem. Ada yang ASR nggak? Nah, ada yang ASR nggak? ASR data saya. Mana Bu Susi?
Ikut yang sekarang tahu sih? Itu Pak, sekolah yang diakreditasi itu juga. Kalau ini belum itu karena anggarannya nggak ada. Jadi sekolah yang dulu akreditasinya ada 5.000 tahun ini, yang menurut sistem turun dari 3.495 yang turun, tapi yang diakreditasi hanya 4.000 lagi. Dan kalau yang protes dari Cilacap, nggak terasa protes. Tapi madrasah karena sistemnya yang belum. Itu. Kemarin ada pelatihan di SMP Sampangan kalau nggak salah, pelatihan apa? Yang bisa bakar data saya, data sekolah. Apa itu kinerja sekolah? Maka Bapak Ibu, kinerja sekolah melalui sistem. Maka jangan abaikan aplikasi. Kalau apa? Sistem Bapak Ibu abaikan, kinerjanya buruk, meskipun Bapak Ibu kerja siang malam nungsang jembalit bahaya jalannya, pemerintah tidak mau kinerja. Besok Bapak Ibu asesmen nasional jangan lihat. Asesmen adalah kinerja. Maka tolong dibekali anak-anak yang asesmen nasional. Hasil uji coba saya, ya. Penilaian karakter, guru mengatakan baik semua, soalnya di bawah C ini. Berarti ada yang tidak beres. Sekolah apa ya? Itu hasil dicoba. Lanjut juga sama. Karena apa? Karakter itu dinilai bukan dilihat sopan santun, ganteng-ganteng, manis-manis, bukan soal. Dibilang karakter itu soal, adakah seperti ini, apa yang akan apa? Jadi soal asesmen nasional. Kalau itu nggak dibelajarkan Bapak Ibu, ya ceplok. Maka tolong kepala sekolah diperhatikan. Asesmen nasional jangan diabaikan meskipun dapat sampling 60 orang per sekolah. Tapi itu akan diukur secara nasional. Nanti Muhammadiyah karakternya buruk, karakter Pancasilanya buruk, dianggap Muhammadiyah jongkeng negara. Karena apa? Buruk karakternya. Karena dibelajarkan. Maka tolong yang ini Bapak cermati karakter asesmen nasional selain asesmen kompetensi KKM minimal. Kedua, survei karakter Pancasila. Yang ketiga, SLB, survei ilmu belajar. Tolong dibelajar. Saya soalnya itu soal. Ada yang sudah diajari belum? Bapak Ibu? Belum. Asesmen nasional belum? Sudah. Ya itu. Tolong disiap, jangan abai. Jangan karena nggak ada untuk masuk perguruan tinggi, masuk nasional, jangan. Nanti akan di-ranking kalau selama momen jeblok lagi Pak Haidar Nasir marah lagi, padahal kita ada, bukan karena karakternya. Ini saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk narasumber kita Dr. Iwan Junaidi. Alhamdulillah ini waktu kebetulan sudah menunjukkan jam 9 lebih 15 menit dari narasumber anggota Dewan sudah siap katanya. Terima kasih Pak Iwan, dan mungkin banyak inspirasi bagi kita untuk sekolah kita, dan kegiatan session ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari kami terima kasih. Monggo, itu ada kopi ya? Ada kopi.